Pertama, pertanyaan jenis overview atau overview questions. Pertanyaan ini seputar pemahaman umum terhadap keseluruhan percakapan. Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan pemahaman tentang apa yang dikatakan oleh semua pembicara dalam percakapan. Seringkali bagian awal percakapan memuat informasi penting yang perlu diperhatikan untuk bisa menjawab pertanyaan jenis ini. Overview questions biasanya berhubungan dengan pertanyaan tentang topik pembicaraan seperti what are the speakers discussing? Apa yang sedang para pembicara bahas? Bisa juga tentang setting, waktu, dan lokasi percakapan. Biasanya diawali dengan question words atau kata tanya, when, kapan, dan where, di mana. Seperti when does the conversation probably take place? Kapan percakapan tersebut kemungkinan berlangsung atau terjadi? Atau where does the conversation probably take place? Di mana percakapan tersebut kemungkinan terjadi. Selain topik dan setting percakapan, overview questions juga biasanya menanyakan tentang the speakers atau para pembicara. Bisa tentang identitas pembicara, biasanya memakai question word who, siapa. Bisa juga tentang hubungan antar pembicara, biasanya memakai question word what, apa. Contoh yang menggunakan who seperti dalam pertanyaan, who is probably talking? Siapa kemungkinan yang sedang berbicara atau melakukan percakapan? Yang menggunakan what seperti what is the probable relationship between the speakers? Apa kemungkinan hubungan antar pembicara? Jenis pertanyaan kedua adalah detail questions. Pertanyaan terkait informasi spesifik dalam percakapan. Jawaban pertanyaan jenis ini biasanya ditemukan dalam pernyataan atau perkataan salah satu pembicara. Penting untuk dicatat, detail questions biasanya mengikuti urutan informasi dalam percakapan. Artinya, pertanyaan awal biasanya tentang informasi spesifik di awal percakapan, dan pertanyaan terakhir biasanya tentang informasi tertentu di bagian akhir percakapan. Satu atau dua pertanyaan terkadang tidak berurutan, tapi masih berasal dari sumber informasi yang berdekatan. Detail questions biasanya terkait pertanyaan tentang fact atau fakta spesifik yang terjadi dalam percakapan. Pertanyaan tentang fakta ini biasanya diawali pernyataan seperti according to the conversation, sesuai dengan percakapan, according to the man, menurut pria tersebut, according to the woman, menurut wanita tersebut, dan sebagainya. Selain fact, detail questions juga menanyakan inference, kesimpulan dari informasi spesifik dalam percakapan. Seperti dalam pertanyaan, what can be inferred from the man's comment about? Apa yang dapat disimpulkan dari komentar pria tersebut tentang? Atau, what does the woman imply about? Apa yang wanita itu siratkan tentang? Bisa juga seperti, what will the woman probably try to do? Apa yang mungkin akan wanita tersebut coba lakukan? Dan sebagainya. Setelah mengetahui tipe soal TOEFL Listening Part B, sekarang mari kita bahas tips dan strategi cara menjawabnya. Pertama, anticipate the questions. Antisipasi atau perkirakan pertanyaan yang akan muncul. Pastikan sahabat memperhatikan introductory comments atau komentar pengantar yang dibacakan oleh narator. Seperti Question 31 to 34. Listen to two students talking about their biology class. Dari sini, sahabat bisa tahu nomor berapa saja yang akan ditanyakan. Juga gambaran umum tentang kemungkinan topik yang akan dibicarakan. Sehingga sahabat bisa lebih fokus ketika mendengarkan percakapan. Setelah tahu nomor berapa saja yang akan ditanyakan, sahabat bisa langsung preview the answer choices. Melihat pilihan jawaban
sambil memperkirakan bagian mana atau seperti apa pertanyaan yang akan muncul. Sahabat bisa preview pilihan jawaban ketika percakapan diperdengarkan atau ketika mendengarkan percakapan. Kalau ada sisa waktu, juga ketika jeda antar pertanyaan. Ingat, sahabat punya waktu sekitar 12 detik untuk memilih dan mengarsir jawaban. Sebagai contoh, bila pilihan jawaban semua berupa keterangan atau informasi tempat, maka sahabat bisa memperkirakan kemungkinan pertanyaan akan menggunakan kata tanya where, di mana. Seperti, where does the conversation probably take place? Di mana percakapan tersebut kemungkinan terjadi atau berlangsung. Yang kedua, cara menjawab pertanyaan jenis overview. Ketika mendengarkan, pastikan sahabat untuk berusaha menyimpulkan siapa saja yang berbicara, juga apa yang dibicarakan, seperti topik atau topik percakapan, relationship, hubungan antar pembicara, apakah sesama mahasiswa, teman, atau antara profesor dan mahasiswa, juga tentang occupation, status pekerjaan pembicara, dan juga attitude, sikap pembicara satu sama lain. Selain who dan what, penting juga menyimpulkan when, kapan. Ini berkaitan dengan waktu percakapan. Juga tentang where, di mana. Ini berkaitan dengan lokasi percakapan. Ingat, pastikan sahabat fokus mendengar bagian awal percakapan atau the opening lines, karena biasanya informasi penting tentang percakapan ada di bagian awal. Coba perhatikan the opening lines percakapan berikut. Dari bagian pembuka percakapan ini, ada beberapa informasi penting yang bisa diketahui. Kita bisa tahu kedua pembicara merupakan mahasiswa. Di sini clue-nya, I'm in your 10 o'clock class. I missed class because of a cold. Saya di kelas jam 10, sama denganmu. Saya tidak masuk kelas karena masuk angin. Selain itu, kita juga bisa tahu kemungkinan kedua mahasiswa tersebut mengambil jurusan astronomi. Di sini disebutkan, Professor Mark went over the material in chapter 4 about different types of stars in our galaxy. Profesor Mark membahas materi di bab 4 tentang jenis-jenis bintang yang berbeda-beda di galaksi kita. Informasi lain yang bisa kita dapat diantaranya, kita tahu bahwa kelas Profesor Mark sudah berjalan setengah semester. Di sini disebutkan, he talked about what the midterm exam is going to be like. Dia berbicara tentang akan seperti apa ujian tengah semester nantinya. Yang terakhir, kita juga bisa memprediksi kemungkinan percakapan selanjutnya akan berkaitan dengan materi ujian tengah semester. Clue-nya di sini, you better tell me all about the midterm. I really need to do well on it. Sebaiknya, kamu beritahu saya semua tentang ujian tengah semester. Saya benar-benar perlu mengerjakan ujian tersebut dengan baik. Yang ketiga, cara menjawab detail questions atau pertanyaan tentang informasi spesifik dalam percakapan. Dalam mengerjakan TOEFL Listening Part B, ada dua cara yang bisa sahabat lakukan. Pertama, sahabat bisa fokus mendengarkan percakapan tanpa melihat pilihan jawaban. Cara ini bisa sahabat lakukan bila sahabat memiliki ingatan yang kuat dan mampu mengingat detail informasi dengan baik. Ingat, sahabat tidak diperkenankan membuat catatan apapun selama tes, tapi sahabat bisa melakukan mental notes dengan mengingat detail dengan metode mind mapping atau metode lain yang sahabat kuasai. Kedua, dan cara ini yang saya rekomendasikan,
sahabat membaca pilihan jawaban sambil mendengarkan percakapan. Cara ini terlihat sulit, tapi kalau sudah terbiasa akan sangat bermanfaat, terutama dalam menjawab detailed questions. Dengan menggunakan cara ini, sahabat akan mampu mengantisipasi topik pembicaraan melalui kesimpulan yang sahabat dapat dari beberapa pilihan jawaban yang dibaca. Juga mengantisipasi pertanyaan masing-masing nomor, dan memastikan beberapa detail informasi yang didapat dengan membandingkan detail tersebut dengan pilihan jawaban yang tersedia. Penting sekali sahabat ingat, jawaban biasanya berurutan, dan berbeda dengan part A, di mana sahabat sebaiknya menghindari pilihan jawaban yang mirip dengan apa yang sahabat dengar atau avoid similar sounds. Di part B ini, justru sebaiknya sahabat pilih jawaban yang mirip dengan apa yang sahabat dengar. Biasanya soal yang akan ditanyakan terkait dengan pilihan jawaban yang sahabat dengar. Hanya saja, perlu sahabat ingat, masing-masing detail informasi yang berkaitan dengan pilihan jawaban tersebut. Ketika mendengarkan percakapan, pastikan untuk mengingat fakta, angka-angka dan detail informasi yang relevan, tanggal dan peristiwa yang terjadi, serta tempat dan aktivitas yang berkaitan. Dan yang tidak kalah penting untuk sahabat ketahui, bila salah satu pembicara mengatakan sesuatu dengan intonasi naik atau menekankan sesuatu, terkadang dengan pengulangan kata-kata yang sama, maka kemungkinan akan muncul pertanyaan terkait hal tersebut. Contoh, dalam percakapan ini, frase 5 weeks ditekankan oleh pembicara. Maka kemungkinan besar akan muncul pertanyaan seperti, how long did the woman's project take to complete? Berapa lama proyek wanita tersebut bisa diselesaikan? Selanjutnya, perhatikan contoh percakapan berikut. Contoh soalnya, what does the woman ask Jack to do? Apa yang wanita itu minta untuk dilakukan oleh Jack? A. Give her information about 2 teachers. B. Help her with a physics assignment. C. Speak to a professor for her. Dan D. Lead the discussion. Kalau kita perhatikan clue dalam percakapan, mulai I need some advice sampai do you know much about them? Di sini the woman minta informasi dari the man tentang 2 profesor untuk kelas Introductory Statistics. Dengan demikian, kita bisa tahu bahwa jawaban yang benar adalah pilihan A. Give her information about 2 teachers. Memberikannya informasi tentang 2 pengajar, dalam hal ini antara Profesor Mark dan Profesor Simon. Pertanyaan berikutnya misalnya, what does Jack imply that the woman should do? Jack menyiratkan apa yang harus dilakukan oleh wanita tersebut? A. Change your major to physics. B. Discuss your problem with Professor Mark. C. Sign up for an easy class. Dan D. Take Professor Simon's class. Kalau kita perhatikan pendapat Jack
tentang Professor Mark. Mulai I don't really like Mark's styles of teaching sampai Pretty Dry, kita bisa tahu kalau Jack tidak menyukai gaya mengajar Mark. Dan ketika ditanya tentang mata kuliah yang diajarkan oleh Profesor Simon, Jack sepertinya menyukai gaya mengajar Simon. Dengan demikian, bisa kita pastikan Jack menyiratkan untuk mengambil kelas yang diajar oleh Profesor Simon. Jawaban yang benar adalah D. Take Professor Simon's class.